Hai sahabat Cowboy Kampus, kembali lagi di channel Cowboy Kampus. Nah, kalian yang datang ke sini pasti ingin cari tahu nih mengenai apa sih pengertian dari organisasi mahasiswa. Nah, sebelum kita mengetahui definisi dari organisasi mahasiswa, mari kita belajar konsep dasarnya dulu. Sebenarnya organisasi itu diambil dari apa sih? Nah, organisasi itu diambil dari bahasa Latin yaitu organum dan bahasa Yunani yaitu organon, yang artinya alat, anggota bagian, atau badan. Unsur dasar organisasi ialah sekelompok orang, kerjasama, tujuan. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwasannya unsur dasar organisasi itu ialah adanya sekelompok orang yang bekerja sama untuk menggapai suatu tujuan. Jadi, mereka ini saling bekerja sama untuk menggapai satu tujuan. Lalu, dapat kita definisikan bahwasanya organisasi ialah sistem saling berpengaruh antara orang dalam satu kelompok dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwasannya definisi utama dari organisasi mahasiswa adalah sistem atau wadah mahasiswa yang berpengaruh antara mahasiswa dalam satu kelompok dalam menggapai tujuan tertentu. Ciri-ciri organisasi. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai unsur-unsur organisasi, sebenarnya ini adalah penjelasan lebih rinci lagi daripada tadi unsur-unsur organisasi ya. Nah, jadi ciri-ciri organisasi itu teman-teman, yang pertama adanya sekelompok orang. Jadi ada lebih dari 1-2 orang berkumpul, apakah itu bisa dinamakan organisasi? Nah, bisa jadi kalau mereka memiliki ciri-ciri yang lainnya. Ya, seperti apa? Mereka memiliki tujuan. Nah, tujuannya itu apa, teman-teman? Nah, biasanya kalau organisasi bisnis itu tujuannya lebih mengedepankan income atau profit ya. Bagaimana mereka mendapatkan keuntungan dari hasil kerjasama mereka untuk membentuk suatu organisasi. Nah, sedangkan organisasi sosial ya seperti organisasi mahasiswa dan organisasi sosial lainnya itu lebih mengedepankan bagaimana bisa membantu masyarakat untuk menggapai tujuan mereka. Nah, kemudian apalagi yang membedakan kita dari sekelompok orang yang berkumpul, yaitu mereka itu saling bekerja sama untuk menggapai tujuannya tadi. Dan kemudian orang-orang di dalamnya juga memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, contoh di Badan Eksekutif Mahasiswa itu memiliki namanya gubernur yang bertanggung jawab mengendarai, mengomandoi, membawa BEM ini sesuai dengan koridor organisasi. Dan ada juga sekretaris yang bertugas untuk membuat surat-surat untuk menyampaikan kepada anggota-anggota lain tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Ada juga itu bendahara yang mengelola keuangan keorganisasian, dan dibagi lagi menjadi ada departemennya masing-masing. Nah, yang terakhir, ciri-ciri organisasi itu memiliki peraturan. Nah, setiap organisasi itu biasanya memiliki peraturan yang berbeda-beda ya guys. Jadi ada aturan seperti kita telat itu ada dendanya, dan setiap Rabu kita harus memakai baju BEM dan lain sebagainya. Jadi itu tergantung dari kebijakan organisasinya masing-masing. Secara umum, organisasi kampus dapat dikategorikan ke dalam 2 jenis, yaitu organisasi mahasiswa internal kampus dan organisasi eksternal kampus. Nah, biasanya organisasi
mahasiswa internal kampus itu yang diakui di lingkungan perguruan tinggi itu berbentuk badan legislatif mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa universitas, badan eksekutif mahasiswa fakultas, dan himpunan mahasiswa jurusan. Nah, biasanya juga di dalam kampus itu memiliki unit kegiatan mahasiswa atau UKM, yang dimana anggotanya ini lebih ke minat dan bakat mahasiswa. Nah, kemudian ada juga organisasi eksternal kampus. Organisasi eksternal kampus lebih mengutamakan independensinya. Organisasi internal kampus pada suatu perguruan tinggi dapat bergabung dalam skala daerah, nasional, dan bahkan internasional. Gabungan organisasi internal kampus beberapa perguruan tinggi ini disebut organisasi antar kampus. Contohnya ada BEMSI dan ada BEMNUS ya, BEM Nusantara. Sedangkan organisasi eksternal kampus adalah organisasi yang tidak melekat pada pribadi kampus atau universitas. Organisasi eksternal kampus lebih mengutamakan independennya sendiri. Nah, biasanya jaringan relasi untuk organisasi eksternal kampus lebih luas dibandingkan organisasi internal kampus. Nah, contoh organisasi eksternal kampus ialah GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, PEMKRI, KAMI, HIMA, HIPMI, dan SAPMA PP, Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila. Itulah contoh-contoh organisasi eksternal kampus. Nah, karena di sini kita ingin membahas lebih dalam mengenai badan eksekutif mahasiswa, jadi admin di sini akan memaparkan apa sih pengertian dari badan eksekutif mahasiswa atau BEM. Jadi, BEM adalah lembaga kemahasiswaan terpopuler yang memang kekuasaan eksekutif. Salah satu pilar kekuasaan trias politika yang kedudukannya sejajar dengan pilar kekuasaan lainnya yang ada di pemerintahan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Organisasi ini memiliki tingkat hierarki tertinggi di antara organisasi mahasiswa lainnya, seperti contohnya organisasi HMJ yang berstatus di bawah BEM. Begitu pula beberapa organisasi seperti UMKM, seperti UKM. Apa sih fungsi BEM? Fungsi BEM sebagai eksekutif atau eksekutor dalam setiap kegiatan yang dirancang dalam program kerja BEM. Presiden mahasiswa ataupun gubernur mahasiswa BEM dipilih secara langsung dalam pemilihan mahasiswa untuk masa jabatan tertentu 1 tahun. Sedangkan struktur dan keanggotaan BEM menjadi hak prerogatif presiden atau gubernur mahasiswa, tetapi dalam lingkup kepentingan bersama. Sejarah dahulu sebelum BEM, masa Dewan Mahasiswa dan juga Majelis Mahasiswa di Indonesia berakhir pada tahun 1978 ketika pemerintahan memberangus aksi kritis para mahasiswa dan Dewan Mahasiswa dibekukan. Kegiatan politik di dalam kampus juga secara resmi dilarang. Kebijakan itu dikenal dengan nama Normalisasi Kampus (NKK) dan pengganti lembaga tersebut adalah Badan Koordinasi Mahasiswa (BKK). Nah, jadi itulah pengertian dari organisasi mahasiswa. Semoga kalian dapat menempatkan diri di mana kalian berada dan semoga kalian bisa memahami apa itu sebenarnya pengertian dari organisasi kampus.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.